Halo teman-teman, balik lagi dalam Professional Corner bersama saya Hendy. Nah teman-teman, hari ini episodenya agak spesial nih teman-teman gitu ya. Kenapa saya bilang agak spesial? Karena beda. Hari ini kita nggak bahas tentang profesi, tapi kita bahas hal yang penting di dalam dunia kerja, yaitu membangun networking profesional teman-teman. Nah, untuk membahas itu kita akan mengundang narasumber yang memang secara pengalamannya karirnya sangat signifikan gitu teman-teman ya. Jadi mengalami peningkatan karir dan tentu juga dari sisi networking narasumber kita ini sangat luar biasa untuk mungkin turn the table ya teman-teman. Jadi saat ini beliau menjabat sebagai Vice President Strategic Business ya dari salah satu BUMN teman-teman. Nah dan beliau juga sudah pernah kita undang sebetulnya. Nah tanpa panjang lebar kita sambut Bro Feris Ardianto. Apa kabar bro? Sehat bro? Baik. Nah bro gini, saya kan sama bro sudah teman sudah dari 2015 ya bro ya. Kita udah kenal 2015. Ya bro ya. Dan saya tahu banget lah mungkin dari sisi yang bro sharing juga di kedatangan pertamanya di Professional Corner gitu ya. Bro pernah sharing 2007 pertama datang ke Jakarta. Ya. Dari kampung halaman Pati ya bro ya. Pati. Betul ya. Datang ke Jakarta bro kerja sebagai engineer staff di Pacific Place. Betul ya bro? Betul. Sekarang 2024 bro sudah menjadi VP di salah satu BUMN. 2023 bro. 2023 betul. 2023 maaf teman-teman saya ralat. 2023 sudah menjadi VP. Tentunya karir seperti ini nggak semua orang bisa seperti itu bro. Gitu ya. Dan saya percaya apa yang sudah bro lakukan itu pasti juga nggak main-main gitu ya. Tentunya selain usaha bro, exposure itu kan juga akan terangkat seiring dengan kemampuan kita membangun relasi gitu ya. Ya. Nah ini yang sangat menarik untuk kita bahas teman-teman gitu ya. Ceritain dong bro, gimana sih suka dukanya nih Anda nih membangun gitu ya dari yang awal mula sebagai engineer staff. Ya. Sampai ke posisi hari ini bro. Siap. Pertama-tama saya ucapin terima kasih. Yes, sama-sama Bro Hendy. Udah dikasih kesempatan kita untuk berbagi ya. Dimana memang sejatinya hidup itu kan berbagi. Dan di sini dasarnya saya nggak mau ngajarin atau dasarnya juga nggak mau menggurui. Tapi di sini kita belajar sama-sama dan mungkin saya hanya cerita aja, sharing lah ya. Jadi tidak ada tendensi untuk merasa lebih baik gitu. Ya kalau bicara networking bukan berarti saya hebat gitu ya. Tapi untuk saat ini yang pertama saya sampaikan adalah semua anugerah itu ya. Tapi anugerah itu kan juga nggak semata-mata langsung datang sendiri. Yes. Dari tadi Bro Hendy singgung bahwa 2007 saya dari Pati ke Jakarta. Nah, dari Pati ke Jakarta aja itu adalah melewati satu proses networking. Yang dimana saya itu punya kakek. Ya kan? Dulu kepala bengkel di Pati. Ada bengkel mobil di Pati, kakek saya ikut di situ dari dia muda sampai meninggal dia di situ. Nah, selama dia dari muda sampai meninggal kerja di bengkel tersebut, itu punya nilai-nilai integritas yang luar biasa, loyalitas yang luar biasa, dan tidak ada cacat. Ya kesalahan-kesalahan teknis itu wajar, tapi tidak ada yang melanggar etika, loyalitas dan namanya nama baiknya terjaga. Sehingga dari keluarga bengkel itu mempercayai, ya kan? Ini cerita dulu ya. Dari mana kita bisa growth di networking. Kemudian saya lulus STM, karena saya juga dari keluarga yang cukup pas-pasan, sehingga mau kuliah itu juga terbatas uangnya. Jadi saya kerja dulu. Jadi saya kerja dulu berapa tahun, Bro Hendy baru saya kuliah waktu itu. Nah, kita analisa dari kakek saya yang punya nama baik dan loyalitas itu mereferensikan ke yang punya bengkel ini. Saya punya cucu nih, lulus kerja, daftar polisi gagal, daftar
waktu itu ada perusahaan nasional dan lain-lain juga gagal. Nah, tapi cucu saya ini salah satu lulusan terbaik nih di STM. Nilainya hampir sempurna gitu kan. Ya udah, dia kasihlah ke mantunya. Berarti yang punya bengkel ini kasih ke mantunya. Nah, mantunya ini waktu itu vice president di yang tadi bilang Pacific Place. Nah, namanya level vice president, diberikan CV, dia punya wewenang, hak prerogatif untuk menentukan staffnya kan. Nah waktu itu CV saya diberikan ke XR ya di sana. Otomatis kan saya udah dapat favor nih. Karena yang bawa kekuatan orang dalam ditambah dengan integritas yang mereferensikan itu privilege. Kemudian singkat cerita saya kerja di situ. Di situ saya belajar dari kakek saya, bapak saya. Itu kan inner circle anak STM kan itu ya Pak. Dan di situ saya belajar nilai-nilai jangan karena uang, jangan karena apapun kamu melanggar etika dalam bekerja, berbisnis atau apapun. Saya ikutin itu semua. Dan singkat cerita saya dipercaya sebagai staff engineering. Ya kan, staff engineering. Nah, dari staff engineering itu pimpinan perusahaan juga kerjanya nggak ada masalah, rajin. Bahkan waktu di Pacific Place, saya masih ingat mungkin ada recordnya semuanya. Lembur saya kerja dengan gaji saya lebih gede lemburnya. Karena dalam 1 bulan itu lembur saya itu di atas 100 jam lebih lah, gila lah. Karena hitungannya kan 1 kali 1,5 gitu kan. Berarti keinginan saya untuk mendapatkan uang itu besar kan. Dengan cara kerja keras. Waktu itu kan karena kita baru lulus sekolah. Skill terbatas, kemampuan terbatas, tidak ada jaringan. Jadi kita hanya bisa menggunakan tenaga kita kan. Nah, dengan tenaga kita, dengan kita rajin, dan dengan kita dipercaya waktu di Pacific Place, nah pimpinan perusahaan kita jadi salah satu petinggi di perusahaan properti juga. Waktu itu Pak Kuwon ya kan. Nah di situ luar biasa, gaji saya naik 100% loh. Dan waktu itu grade saya naik jadi supervisor. Nah kalau ditanya hal terkait bagaimana kita bisa mempunyai networking yang baik, balik lagi back to basic. Bagaimana kita ini ya, personal branding kita di mata perusahaan kita bekerja sekarang, dan bagaimana personal branding kita di mata pimpinan kita. Apakah ini anak ini loyal? Apakah anak ini menjaga integriti kehidupan? Apakah anak ini rajin dan lain-lain? Itu basic lah ya. Nah, saat kita hanya melakukan hal itu aja, waktu pertama kerja, bayangin, aku tiap hari jalan kaki, ingat banget ya, dari Jalan Guru Mukni Kuningan, yang deketnya Menara Global belakangnya, sampai ke Pacific Place, aku tuh jalan kaki. 4 bulan, 5 bulan, hanya untuk menghemat uang 2.000, naik Kopaja, pulang pergi, 4.000. Dan setiap hari, aku hanya beli kepala bandeng 1, jam 3, jam 4 pagi aku udah menanak nasi di Magicom. Aku masukin ke tempat makan dan aku hanya beli kepala bandeng 1. Hanya demi menghebat, makan kepala bandeng aku bagi 2, makan pagi dan makan siang. Kemudian aku menghemat Kopaja 4.000. Segitunya memperjuangkan kehidupan itu. Demi untuk menabung, demi untuk memberikan uang ke orang tua. Dengan gaji waktu itu 1 juta rupiah ya. Itu kan cukup besar uang 4.000 dan lain-lain gitu ya. Nah di situ ternyata bukan hanya kita yang dilihat. Ternyata yang pertama pasti yang di atas ya. Apapun agamanya, kepercayaannya pasti punya yang disembah itu kan. Yang percaya yaitu Tuhan. Nah itu ternyata melihat. Dan ternyata bukan hanya Tuhan, pimpinan pun melihat. Dan di situ ternyata membawa sebuah perubahan kehidupan. Dan bersyukur banget sekarang networking ya cukup lumayan lah. Yang tadinya bos-bos itu semua yang sudah perjalanan baik dari Bro Hendy tahu lah, dari perusahaan pertama, perusahaan kedua, perusahaan Bro Hendy juga. Kita punya hubungan baik dengan pejabat di sana dan bisa berdiskusi, bisa berbisnis bareng juga. Nah baik lagi kalau ditanya teman-teman nih, yang saya ceritakan adalah jangan membuat luka yang sifatnya tadi nyolong, melanggar norma-norma
ya itulah. Di situ kamu disukai dalam tanda kutip kinerjanya ya, bukan hanya personalnya ya. Ditambah lagi personalnya dan dibooster dengan punya kompetensi. Itulah. Dari situ ya bukan berarti saya lebih baik ya. Punya banyak relasi yang bisa bantu kita lah. Dan jangan lupa di mana kita duduk, di mana kaki berpijak, bantu orang lah. Jadi mungkin bro mau bilang gitu ya, sebetulnya kerja keras plus dengan etika yang baik ya bro ya, untuk bisa Anda mendapatkan networking yang baik. Nah tapi begini bro, pertanyaannya kan kalau tadi bro cerita gitu ya, gak semua orang itu setelah melakukan dua hal tadi tiba-tiba nasibnya berubah gitu ya bro ya. Sometimes mereka tetap stuck di sebuah posisi gitu kan, atau sometimes mereka justru diperalat oleh pihak-pihak yang sebetulnya malah memanfaatkan nih gitu ya. Nah kalau dari bro sendiri ya gitu ya, untuk melihat fenomena seperti ini gitu ya, apa sih mungkin hal yang bisa menjadi evaluasi ya bro, supaya teman-teman di luar sana gitu ya, yang juga ingin memperbaiki hidupnya nih. Jadi selain melakukan dua itu apalagi bro mungkin yang saat ini ya, karena kan zaman berubah ya bro. Zaman berubah, oke. Yang disampaikan sama Bro Hendy itu benar dan saya melihat banyak dan ya akhir-akhir ini aja saya di kantor dan dikasih amanah lagi jadi PJS aset itu kan, dan saya melihat juga jujur ya tim di bawah saya gitu itu umurnya mungkin saya belum lahir udah kerja bro. Saya belum lahir ya, jadi saya lahir 89, dia 87 udah kerja di sana. Kebayang tuh umurnya berapa kan. Tapi perusahaan memberikan wewenang saya di atasnya gitu. Nah, apakah orang itu tidak melakukan hal yang baik? Enggak juga. Apakah orang itu terjebak dengan dimanfaatkan? Juga enggak juga. Atau apakah orang itu tidak punya karir? Juga enggak juga. Ini persepsi saya sendiri ya. Karena apa? Karena memang kita itu adalah hasil dari visi kita dulu. Memang kalau kita tanya, kalau orang memang sudah cukup di level manager, ya kan, berarti ya dia udah bersyukur di kondisi itu, ya kan. Tidak bisa dia bilang saya diperalat, enggak. Itu memang di sampai situ udah cukup dan itu nggak salah bro. Nah, jadi kalau menurut saya orang pandang dulu dengan cara pandang orang sekarang itu udah totally different. Mungkin kalau masih seperti kita ini, mungkin generasi milenial atau mungkin generasi yang memang oke lah, di sini 5 tahun cukup, 4 tahun cukup, saya mau belajar dengan hal baru. Mungkin banyak yang seperti itu. Tapi mungkin di generasi yang dulu bukan seperti itu bro. Misal kayak yang saya lihat juga, dia udah cukup di posisi ini, ya udah saya pensiun di sini. Itu yang memang visinya dia. Tapi ada orang yang merasa saya mau bergerak tapi saya nggak ada opportunity. Nah, itu menurutku bukan dari tidak ada opportunity, tapi dia belum memetakan, ya kan? Saya ini apakah cukup di sini sampai 10 tahun? Apa saya di 10 saya berani bergerak lagi, atau sebaliknya cukup 5 tahun aja. Itu mesti dibuat timeline-nya dulu. Nah, dari timeline itu kita tarik mundur. Misalnya kayak saya nih, saya dari private company dan masuk ke BUMN. Dan itu bukan sesuatu hal yang memang ujuk-ujuk atau bahasanya apa ya? Tiba-tiba langsung di BUMN. Enggak, itu semua di timeline kan. Itu semua diskenariokan. Ya kan? Dan diskenariokan itu juga kan distrategikan. Nah, belajar di private company paling aku rata-rata 4 tahun, 3 tahun, ada yang 2 tahun juga, bahkan ada yang setahun. Itu bukan berarti itu hanya asal gitu, enggak. Itu diskenariokan dan diperjuangkan. Nah, kenapa saya masuk networking, masuk di BUMN, karena memang di BUMN itu memang ada ambisi pribadi juga, dan keinginan keluarga juga, pengenlah coba melayani di pemerintah, ya kan. Tapi memang itu
itu udah aku skenarioin, dan skenario itu dicari jalannya gitu loh. Lewat, bukan yang pertama juga saya daftar langsung dapat masuk di situ atau saya apply, enggak. Itu udah beberapa kali, berpuluh-puluh kali atau berkali-kali proses juga, apply enggak dianggap dan lain-lain. Panjang prosesnya dan mencari jalan untuk bisa sampai di sana. Nah, kalau pesan saya adalah tadi yang dibilang tidak ada kesempatan. Yang jawabannya adalah yang satu, apakah keputusanmu di situ, yang kedua apakah kamu membuat skenario karirmu tuh, misal kamu di private kepengen di BUMN atau dari BUMN ke BUMN, kamu buat skenario enggak? Nah, skenario itu timelinenya kamu perjuangin enggak? Caranya seperti apa? Tidak mungkin tiba-tiba. Nah, balik lagi ke basic, dari itu semua dasarnya dapat enggak? Integritinya bagus nggak? Loyalitinya bagus nggak? Pernah punya nama baik nggak? Pernah punya curang nggak? Pernah maling nggak? Dan lain-lain. Kalau itunya udah nggak ada dan memang bagus kinerjanya, otomatis perusahaan lain juga mau orang seperti itu, bro. Betul. Gitu. Betul. Nah, tapi gini bro ya, kan nggak semua orang tahu bagaimana mendetailkan gitu. Skenario itu harus menjadi action plan seperti apa kan? Nah, boleh nggak bro mungkin lebih sharing lebih detail gitu? Boleh. Nah, seperti apa tuh bro untuk meng-cascading itu? Ya, balik lagi yang aku sampaikan ini adalah cara. Cara setiap pribadi beda-beda. Yang saya sampaikan ini adalah caranya aku untuk aku meraihnya. Dan tentunya belum tentu bisa diterapkan ke cara orang lain. Tapi mungkin secara general seperti ini. Setiap orang pasti punya goal dulu. Tujuannya jelas. Misal Bro Hendy, saya mau sebagai top headhunter di Indonesia. Berarti udah jelas, goalnya udah jelas dulu. Nah, misal aku ini goalku adalah businessman. Ya kan? Dan untuk menjadi businessman ini aku biar nanti distrategiin ya. Goalku ini businessman. Dan untuk mendapatkan itu, saya mesti banyak belajar dong. Tentunya belajar di perusahaan-perusahaan yang memang sudah settle. Nah, masuk di organisasi itu, tahu caranya seperti apa, bagaimana membangunnya, dan bagaimana menyehatkan juga. Kan saya pernah di perusahaan, sekarang juga sebelumnya perusahaannya sakit dan sekarang puji Tuhan alhamdulillah juga perusahaan ini udah mulai sehat dan udah sehat. Nah, itu kan berarti ilmunya dapat di situ kan. Sehingga nanti waktu kita handle bisnis, kita udah dapat ilmunya. Nah, goalnya adalah saya tahu persis saya jadi pengusaha. Ya kan? Saya jadi pengusaha aja bisa bisnis. Nah, di bawah setelah kita tahu goalnya, strateginya dong. Turun nih, kotak satu, goal. Terus tadi dibuatin kotak bro, goal gitu. Turun ke bawah nih, panah-panah. Strateginya apa? Ya kan? Strateginya adalah saya belajar di company-company yang saya anggap bisa membangun saya jadi pribadi, handle bisnis. Makanya jelas banget saya pasti hampir 90% karir path itu di divisi bisnis. Ya sekarang aja dikasih amanah handle bisnis dan handle aset juga. Tapi kan aset juga bisnis juga untuk mendapatkan revenue stream dan lain-lain. Nah, karena udah tahu goalnya, strateginya, ya kan? Berarti kita mesti take actionnya. Ya kalau kita udah tahu goalnya, udah tahu strateginya, actionnya jalan dong, jalan. Misal berkarir berapa tahun di sini, di perusahaan ini, terus nextnya pengen masuk di mana, tahu siapa jalurnya. Kita berkenalan di situ kan. Misal saya di perusahaan A, oke, berarti kan saya mengabdi ke perusahaan A. Di situ ada organisasi, pucuk pimpinan dan kepala-kepala dan lain-lain. Dan di situ kan saya bisa bicara dengan mereka dong. Kan saya udah di dalam organisasi. One day saya pengen masuk di organisasi B. Nah, organisasi A ke organisasi B. Pasti kan dari pucuk pimpinan punya relasi. Misal gini, gak usah jauh-jauh. Bro Hendy, ini contoh case ya, biar kita baca case langsung ya. Bro Hendy kan pernah di Plaza Indonesia, kita ketemu di sana. Anggap aja dulu Bro Hendy atasannya siapa? Si Bu Agnes. Contoh Bu Agnes. Misal aku di perusahaan lain nih, bisa nggak aku ketemu Bu Agnes? Lewat Bro Hendy? Bisa nggak? Diantarkan? Tapi kan Bro Hendy tanya, tujuanmu apa ketemu? Sama. Waktu saya ingin membedah jaringan dari perusahaan private company masuk ke melayani negara gitu ya, saya harus tahu di perusahaan itu butuh apa. Perlu siapa di situ?
Ya. Perlu orang dalam sana kan. Dan perlu decision making di sana kan. Ya. Oh, dia butuh. Berarti kita apply dong. Okay. Sewajarnya apply. Pastilah. Apply dan melewati proses panjang karena memang perusahaan negara. Ya kan, waktu itu harus lewat PPA karena waktu perusahaan kita itu dititipkan ke PPA. Nah, panjang prosesnya lewat berbagai proses administrasi, berbagai proses interview dan lain-lain. Berjuang juga dong, nggak mungkin kamu kenal orang yang di dalamnya terus kamu bisa masuk semena-mena, nggak bisa. Nah, prosesnya panjang, 2 tahun baru bisa masuk di sana. Tapi kan jelas tujuannya, goalnya jelas. Strateginya jelas, exit plan-nya juga jelas. Ya, dan itu linear ya bro ya, berarti ya? Iya. Coba kalau gagal terus apa? Ya. Misalnya exit plan-nya gagal, ya kan? Exit plan-nya gagal kan result nih. Resultnya ada 2. Resultnya 2. Resultnya negatif berarti kan gagal. Ya. Positif berarti udah kan? Ya. Udah masuk. Kalau udah masuk mau ngapain? Ya. Ya kan? Misal kalau misalnya gagal apa? Yang diganti bukan goal-nya bro, tapi strateginya. Oke. Strateginya ganti. Ya. Result pertamaku masuk BUMN gagal loh. Minta gajiku gedean. Ya. Umurku masih terlalu muda. Beberapa leader nggak mau. Ya. Gagal dong. Ya. Berarti ya apakah berhenti di situ? Ya. Strategi aku ganti. Aku menurunkan posisi yang aku mau di sana untuk step down dulu. Ya. So jadi dengan kata lain ya bro ya. Bahwa strategi itu nggak otomatis langsung berhasil ya bro ya? Enggak dong. Itu sebuah trial dan error. Trial dan error. Bro ya. Jadi teman-teman ketika Anda punya suatu tujuan, suatu goal gitu ya. Dan kalian turunkan menjadi sebuah strategi, kemudian dieksekusi ya bro ya sebuah strategi itu. Jangan berharap juga tiba-tiba langsung berhasil dan kalau gagal langsung ngedown gitu ya bro. Enggak, ya. iya. Justru itu sebuah peluang pembelajaran yang sangat baik bagi teman-teman semua. Nah bro gini, saya tertarik sebetulnya untuk mengeksplorasi lagi nih. Iya. Ketika bro waktu itu menjadi katakan ya levelnya masih di staff, kemudian promosi menjadi supervisor gitu ya. Kan tentunya scope dari networkingnya bro juga otomatis kan masih terbatas ya bro dengan seputar itu ya. Nah for information teman-teman nanti bisa saksikan di podcast kita yang pertama bro. Jadi 2019 ini bro nih tiba-tiba gitu ya punya exposure bikin bisnis bareng Mas Kaisang Pangarep gitu ya. Nah seiring dengan waktu itu bro itu gimana kok tiba-tiba ya bro memang sudah jelasin sih bahwa prosesnya ketika itu diketemukan ketika bro kerja ya waktu itu kan di Sari Kreasi Boga gitu ya. Tapi maksud saya gini bro pertanyaannya. Apakah hanya berdasarkan luck aja gitu ya atau cerita dong bro gimana tuh sampai akhirnya bisa sampai seperti itu bro? Ya. Balik lagi ya. Back to basic nih. Ya. Aku bisa masuk ke Sari Kreasi Boga kan. Ya. Flashback ke mungkin bisa teman-teman bisa lihat yang di pertama tuh kan ada detailnya tuh. Kita pertama ya. Yang pertama. Lumayan tuh panjang itu kan. Tapi singkatnya aja ya. Berarti kan dari sisi yang punya Sari Kreasi Boga ini kan percaya sama aku pertama kan. Percayanya apakah langsung dengan kinerja? Aku gak ada pengalaman bisnis waktu itu. Percayanya adalah waktu aku membantu dia memberikan donor darah kan. Berarti ini orang punya hati yang baik dulu pertama. Punya hati yang baik, orang dicariin perlu darah, bukan hanya dirinya sendiri, dia ajak teman-temannya. Dan darahnya waktu itu kan aferesis, jadi ngambilnya cukup lama. Bukan donor darah biasa, sejam lebih lah. Dan itu melewati proses harus tes HIV, tes TBC dan lain-lain, panjang itu. Dan berarti kan orang ini punya nilai-nilai loyalitas yang tinggi. Saat dia membantu orang, punya totalitas gitu loh. Dia udah bantu, karena memang aku lihat orang mamanya itu kritis gitu. Ya, secara singkatnya adalah yang kita tolong ini adalah kita kasih nyawa bro. Ya kan dia udah setelah kita bantu ya jangan main-main. Totalis berarti kan si pimpinan perusahaan ini melihat orang ini kalau kerja berarti totalitas dong. Bantu orang nggak digaji aja nggak dikasih uang aja totalitas apalagi dia diberikan gaji, diberikan bonus, diberikan teteh bengeknya gitu kan. Nah balik lagi mendapat exposure waktu itu memang bangun usaha makanan gitu ya. Makanan snack dan lain dengan Mas Kaisang. Nah, baik lagi ada kesempatannya, bro. Ada kesempatannya kerja di sana, ada kesempatannya berkoordinasi rutin, ada kesempatannya
kebutuhannya beliau juga. Ya. Ya kan? Di situ diramu, didetailkan, terus dikolaborasikan dengan win-win solution. Karena ini kepentingan bukan hanya saya, bukan hanya mereka, bukan hanya beliau, tapi diramu untuk jadi kepentingan bersama. Oke, so dengan kata lain Bro mau bilang bahwa ketika kesempatan itu datang, kita harus pandai ya menangkap itu ya Bro ya. Karena ya mungkin kesempatan nggak datang 2 kali ya Bro. Nggak datang 2 kali. Oke. Ya kan? Dan sampai sekarang pun walaupun usahanya tidak jalan bisa bilang ya karena waktu itu COVID. Sehingga ekspor susah. Karena makanan ada expirednya dan susah sehingga logistik juga susah sehingga mengakibatkan bisnis ini sehingga kita tidak berhasil lah ya karena banyak produksi tapi keserapnya nggak maksimal sehingga mengakibatkan nggak baik. Tapi hubungan baik, nama-nama baik tetap dijaga sehingga kita berhadapan dengan siapapun baik perusahaan negara atau perusahaan private, kita tidak pernah cacat secara hukum, cacat secara integritas. Itu yang membawa kita untuk bisa berpijak sampai sekarang. Oke, nah saya tertarik nih. Tadi Bro bilang menjaga ya. Jadi intinya network itu bukan hanya dikembangkan ya Bro, tapi juga harus dirawat. Betul. Nah Bro tadi bilang bahwa as a person itu kita harus jaga etika, jaga integritas, jaga nama baik, reputasi gitu ya Bro ya. Tapi sebetulnya gini Bro, mungkin bagi teman-teman yang baru memulai karir gitu ya. Mereka kan kadang-kadang begini mikirnya kerja contohnya dapat kerja dulu gitu ya Bro. Sehingga mereka kadang-kadang mimpinya itu nggak berani bermimpi besar untuk kerja di tempat yang diinginkan, profesi yang sesuai gitu ya. Nah kemudian hubungannya dengan menjaga networking atau mengembangkan networking lah. Saya bahasnya mengembangkan dulu. Mereka bingung Bro kadang-kadang. Jadi network itu ngembanginnya gimana ya? Saya udah bersyukur kok dapat kerja. Tapi ketika kerja tempatnya nggak enak gitu ya. Tempatnya wah dengan intrik dan politik di dalamnya gitu ya. Mereka akhirnya juga withdraw sendiri Bro. Nah jadi apakah di dalam kondisi tersebut gitu ya. Kita harus tetap berpikir positif. Dan atau harusnya seperti apa Bro untuk menyikapi itu Bro? Ya tentunya dari tahun 2007 sampai sekarang 2024 ya. Dinamikanya ini kan panjang nih. Berbagai macam perusahaan, berbagai macam organisasi, dan juga berbagai macam orang di dalamnya. Ya kan? Tidak semua kita di dalam perusahaan yang hebat ataupun di perusahaan yang bagus atau perusahaan yang kita inginkan. Terus kita bisa semuanya itu smooth, enak, bahagia, perfect gitu enggak. Pasti kita melewati dinamika berbagai macam, kesalahpahaman, benturan, miskomunikasi, bahkan bisa berantem juga, atau bahkan bisa gebrak-gebrakan meja dan lain-lain. Itu adalah dinamika dalam berkarir, ya kan. Kalau bagi saya pribadi itu biasalah. Tapi kalau udah di dalamnya toxic, ya kan, toksik banget atau udah di dalamnya udah kriminal, aku nggak bisa toleransi. Tapi kalau hanya perbedaan pendapat, ya kan, dan berantem, dimarahin, memarahin, itu kan dinamika dalam bekerja. Dan sebagian penghasilan kita dibayar ya untuk mengalami itu gitu loh. Kalau kamu mau nggak mau ngapa-ngapain ya udah nggak usah berkarir. Karena itu pasti ketemu dimanapun, mau perusahaan sehebat apapun di muka bumi ini, mau jabatan sebagus apapun ataupun di pemerintahan yang hebat apapun organisasinya pasti ada itu. Baik lagi, kita mesti punya kebijaksanaan dalam mengatasi itu semua. Kebijaksanaan itu seperti apa? Selama itu di ranah dalam pekerjaan, ya kita nggak boleh baper-baperan. Baper boleh, tapi selesai gitu loh. Jangan dibawa, wah tendensinya individu gitu. Ya kan? Misal saya nih pernah waktu itu difitnah untuk ngambil solar gitu ya. Dan wah pelaporan solarnya bermasalah. Misal waktu itu aku kan di gedung gitu ya, misal gitu. Apakah
yang disampaikan orang itu benar, bisa jadi benar kalau aku memang mengambil. Tapi kan nyatanya itu nggak benar, hanya kesalahan pencatatan. Tapi kalau aku mungkin baper ya langsung keluar dong apa gimana? Ya selesai karirnya. Gara-gara kesalahpahaman atau difitnah atau apa jadi merusak semuanya. Masa kita nganggur gara-gara gitu. Nah di situ kita mesti punya kebijaksanaan dalam mengatasinya. Yang pertama kepala dingin dulu. Terus diverifikasi dulu bener enggak. Nah nyatanya ya enggak lah. Biasa aja. Itu contoh yang jelas-jelas saya difitnah loh. Udah jelas-jelas saya difitnah, dipanggil direksi dan lain-lain, hanya masalah sepele, katanya saya mengambil sesuatu yang tidak layaknya gitu kan. Tapi karena saya nggak salah dan apa ya, saya santai aja dan kita buktikan. Dan pimpinan nggak mungkin lah Feris ngambil kayak gituan, nggak guna banget dan nggak lah gitu, nggak mungkin. Dan nyatanya ya itu kan kalau kita baper selesai nggak karir kita. Kita nganggur, ada orang yang kita tanggung jawabin. Ya itu balik lagi kita kembali saat kita menghadapi masalah dalam satu organisasi. Kita mesti kepala dingin dulu. Ya kan? Terus identifikasi dulu masalahnya. Terus diverifikasi dulu. Jangan semua langsung nggak suka sama A, nggak suka sama B, kita keluar aja, nggak bisa. Nah di situ kita diuji di situ. Apakah kita sebagai pelaut yang tangguh? Kalau ada pepatah bilang kan, apalagi Bro Hendy expert di XR lah, pelaut yang tangguh itu kan pasti ombaknya gede, pasti kan badainya juga besar menghadapinya. Kalau mau gampang-gampang ya dikali peceren atau dikali kecil aja, ya udah nyeplung juga masih semata kaki. Nah balik lagi ya seperti itu. Jadi kita nggak boleh cengeng. Bro Hendy pasti lihat fase sekarang banyak anak muda kerja baru sebentar keluar cabut, wah pindah apa. Dan ini sebetulnya fenomena men-trigger pertanyaan saya selanjutnya bro. Tentunya karena begini teman-teman. Jadi yang disampaikan Bro Feris ini bahwa apapun dimanapun tempat kerjanya dinamika itu pasti terjadi. Pasti. Bro. Dan tentunya sikap kita harus konsisten, harus positif gitu ya merespon itu ya bro ya. Nah tapi bro, mungkin saya nggak sebut semua, tapi banyak lah sekarang di media sosial juga rame kan, mental health bro, gitu kan. Nah itu gimana sih menurut bro tuh dalam membatasi mana yang sudah melanggar mental health, mana yang sebetulnya ini adalah proses belajar loh harus seperti ini. Back to vision ya. Orang itu mau jadi apa? Saya berkarir dari staff dan naik jadi supervisor, naik manager, naik vice president, bahkan pernah jadi direksi, tapi perusahaannya nggak sebesar sekarang gitu ya. Ya ratusan miliar juga sih omsetnya waktu jadi direksi. Waktu kita duduk, waktu kita mau ngambil posisi yang baru, ada kubu pro, ada kubu tidak pro, itu udah pasti. Nah, disitulah kebijaksanaan kita diuji gitu, dan disitulah leadership kita juga diuji. Disitulah kita harus menentukan warna kita. Kita mau seperti apa? Apa kita mau yang nye gitu kan? Hidupnya jadi toksik. Nah, kalau aku pribadi sebodoh teing, bodoh amat. Orang mau ngomong apa, orang mau mengatain apa, itu urusan dia. Ini urusanku dengan perusahaan. Nah, tapi kalau udah toksiknya itu di levelnya akut, kriminal, kalau kriminal ya, nggak bisa toleransi bro. Aku mesti gantikan dia, ganti orang tersebut, entah itu dikeluarkan, apa dikotakin. Kotakin itu berarti nggak dikasih power lah. Karena kan beberapa perusahaan nggak bisa mengeluarkan orang sembarangan, mesti melalui proses yang panjang. Tapi kalau masih sebatas bisa dikasih tahu, ya kita kasih tahu. Kalau itu kondisinya di kita dan kita diajak melakukan hal yang nggak benar, Bro Hendy kan pernah menghadapi itu dan akhirnya Bro Hendy yang mundur gitu kan. Nah sama, kalau aku bisa mengikuti, ya aku akan teruskan. Tapi kalau selama aku nggak bisa ikutin, lebih baik saya mundur juga, nggak apa-apa. Nah nilai-nilai itu baik lagi didetailkan. Apakah ini masih bisa ditoleransi secara organisasi? Apakah ini melanggar hukum? Nah, kalau kamu mau pribadi yang melanggar hukum ya lanjutkan. Tapi saya pribadi kalau yang itu udah batasnya melanggar hukum saya nggak bisa. Jadi teman-teman apa yang disampaikan oleh Bro Feris gitu ya,
ya balik lagi, kalian harus menentukan kalian itu menjadi pribadi yang seperti apa gitu ya bro ya. Jadi apakah kalian bisa tutup mata untuk sebuah pelanggaran hukum atau tidak gitu ya. Nah itu menjadi keputusan teman-teman sendiri gitu ya untuk mengambil sikap. Bro gini, saya mau bahas di luar pekerjaan. Siap. Saya lihat bro kan di sosial medianya, bro ketemu oleh dengan Pak Bambang Susatyo ya, Ketua MPR RI gitu ya. Terus juga bro ini kan aktif dalam Gempar. Oh iya. Ya kan, Gerakan Muda Pembaharuan ya bro, betul ya? Betul. Nah bro ini ada di DPP ya bro ya, betul ya? Di bidang pendidikan ya? Pendidikan, karena waktu itu bisnis saya kan di pendidikan yang di sebelumnya. Okay. Jadi saya minta tolong Pak Sekjen, kebetulan kan teman saya di pendidikan aja, biar bisa maksimal bantu di sana kan. Dan sampai sekarang ternyata masih di sana ya nggak apa-apa. Nah bro tuh, maksud saya gini bro pertanyaannya, gimana bro bisa membangun koneksi gitu ya dari orang yang profesional kantoran gitu kan, ikut organisasi kepemudaan itu berarti ya bro ya? Kepemudaan. Nah itu bisa sampai sejauh itu bro? Oke, ya kalau ini sih jawabanku pastinya setiap orang punya personal masing-masing. Ya. Kita nggak bisa pukul rata pribadi orang. Tapi kalau bro ini pertanyaannya, kenapa Feris senang nih kayak gitu? Karena memang saya senang. Itu dulu jawabannya. Kalau udah senang kan berarti kan antusias ya bro. Antusias. Ya. Tapi kan ada orang yang memang orang yang tidak suka dalam berorganisasi kan juga nggak suka. Misal dia seorang analisis, ya dia maunya cuma bekerja sendiri gitu kan. Dia analisis. Dia nggak perlu keramaian kan, ada orang seperti itu kan, dan dia hanya ngambil profesi yang memang tidak berpembaur. Tapi kalau memang aku pribadi kan memang aku suka berorganisasi, terus kemudian senang juga, dan melihat tokoh-tokoh yang hebat itu juga senang gitu ya, karena mereka punya kewenangan, punya power, dan tentunya powernya untuk membangun bangsa gitu kan. Itu kan juga senang karena memang satunya secara pribadi udah senang berorganisasi. Nah disitulah kita balik lagi nih dari pertemanan tadi ya, balik lagi kita berorganisasi, kita berbisnis ataupun kita berkarir, itu tidak secara langsung integrasinya atau berkolaborasinya kan dengan teman-teman. Dan teman-teman kita itu kan bisa dibilang menentukan kita siapa ke depannya. Betul. Ya, coba teman-teman nih di rumah ataupun ya kita lah ya. Hitung aja 10 orang yang kita sering main. Itulah kita. Nah, saya mengkondisikan pribadi saya untuk step up terus. Apakah saya kenal tadi yang sebutin kayak mereka hebat-hebat itu? Jujur gak kenal bro. Tapi karena berorganisasi kan kita kadang kan kita lagi ada acara nih di rumahnya beliau. Akhirnya crosspath ya. Close ya, jadi kan ternyata beliau temanku ini misal anaknya DPP misal Golkar lagi main di rumahnya Pak beliau. Nyatanya kan bisa sana. Walaupun juga aku ditanya kenal ya enggak ya main aja. Lagi acara apa yaudah main apa udah seperti itu. Tapi kan kita jadi punya teman di sana kan juga ada dari teman-teman yang lain. Oh ternyata berkenalan, berjejaring lagi. Oh ternyata di situ kerja di BUMN lain ini. Oh ternyata dia bisnis ini. Baik lagi senang gitu loh. Dan tiba-tiba kan one day kan kita nggak tahu kita ada kebutuhan dengan hal itu gitu. So jadi bro mau bilang gitu ya bahwa berorganisasilah teman-teman gitu ya, bahwa ya bukan dengan tujuan yang bagaimana tapi kalau memang harus bangun dengan antusiasmenya dulu gitu ya bro ya, bahwa ya kalian senang bersosialisasi, ketemu dengan orang baru, dan pada akhirnya itu sendiri yang akan membuka gitu ya, membuka tanda kutip peluang bagi kalian sendiri teman-teman gitu ya bro ya. Misal contoh tadi kan bro bilang saya berorganisasi di organisasi kembar gitu ya. Misal saya punya teman kantor, misal di kerja di kantor sebelumnya, dia lihat juga Feris punya relasi cukup lumayan banyak. Ternyata dia misal orang tuanya di Sumatera Utara gitu bro, tapi dia kerja di Jakarta. Nah orang tuanya ini cuma tinggal satu-satunya dan sakit, ya kan. Nah karena aku lihat hal itu, aku take action dong. Teman baik di kerjaan dulu. Saya telepon intervensi ke Sumatera Utara lah, ada beberapa relasi. Saya punya teman kondisinya seperti ini, keahliannya ini, profesinya sekarang ini, bisa nggak? Dan yang aku telepon itu orang yang cukup punya pengalaman organisasi yang bagus, punya posisi di
di sana juga, tolong bantulah dicariin kerjaan yang similar itu. Nah itu kan koneksi kita bisa membantu orang bro. Apakah itu berhubungan dengan income? Enggak juga, enggak ada. Kita hanya bantu teman kita karena kita percaya apa yang kita lakukan sekarang bisa dituai kita ke depan. Kita bantu orang itu apakah berharap dari orang itu? Enggak juga. Pasti dari cara yang lain akan dibantu orang. Terus yang kedua, anak cucu kita nanti kan kalau butuh pertolongan yang sudah kita tabur banyak. Nah, aku yakin mungkin ini di luar dari pembicaraan ya. Saya ini hasil dari kebaikan kakek saya kan. Betul. Hasil kebaikan dari bapak ibu saya. Sehingga karma baiknya saya terima. Betul. Ini kan buah yang akhirnya dari bibit yang sudah ditabur. Ya. Gitu. Jadi yang aku lakukan sekarang, apakah semata-mata untuk membesar jaringan untuk aku berkarir, berbisnis? Enggak. Aku akan gunakan maksimal untuk bantu inner circle-ku. Seperti bro lah. Bro, ini ada CV-nya A, CV-nya B. Bro bergerak di bidang itu. Ini coba dimasukkan ke sana. Kan kita coba. Apakah itu langsung terjadi diterima? Enggak juga. Tapi kesempatan kan jadi ada gitu. Betul. Karena kita punya hubungan baik, kita mau bantu orang itu juga. Entah nanti ada bisnis atau enggak itu nanti. Betul. Dan termasuk kedatangannya bro hari ini pun karena kita punya networking ya bro ya. Iya. Betul. Iya kan. Apakah kita di sini mau bicarain bisnis kan enggak juga. Gitu. Bro, terakhir bro pertanyaannya nih. Tips dan triknya dong bro. Maksudnya gini untuk teman-teman yang khususnya yang baru ya. Yang baru ya. Atau bahkan gini, mungkin enggak yang baru aja bro, tapi yang ngalamin stuck nih bro untuk mereka bisa berkembang dong. Silakan bro. Ya. Bro Hendy tahu persis sebelum saya di kantor di mana mungkin ngikutin ya kan. Bro Hendy juga tahu saya pertama kerja juga di mana 2007 gitu kan. Apakah saya engineering staff? Ya engineering staff aja. Ya bersih-bersih yang engineering aja. Administrasi aja. Yang aku lakukan itu. Tapi aku lakukan dengan setia. Tapi aku lakukan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kalau aku ngelap genset, ya ngelap genset sungguh-sungguh. Kalau aku nyatetin kWh meter listrik, nyatetin kWh meter air, ya catetin yang benar-benar. Kalau aku lembur ganti lampu, ya aku lembur ganti lampu benar-benar. Nah, sesuai dengan kapasitas kita. Kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Jangan memaksakan di luar kapasitas kita. Dan di waktu kita setia dengan kapasitas kita, setiap hal kecil, pasti aku garansi kita akan dipercaya hal besar. Terakhir di BUMN juga ini sekarang, saya dikasih amanah 3 hal di divisi ini, terus di PCS di mana gitu. Kelola aset triliun bro, yang kita kelola. Gudang berapa belas hektar, kantor berapa 4-5 hektar. Itu asetnya setara dengan berapa tuh kalau diikualkan kan. Itu kan berawal dari hal nyatatin kWh meter listrik satu gedung. Aset gitu. Sampai bisa dipercayakan hal yang lain dan dipercaya bisnis dan lain-lain, membuat rencana perusahaan dan lain-lain. Itu semua berawal dari hal-hal yang sifatnya sepele, bersihin hal kecil, tapi kita setia. Itu sih. Oke bro. Thank you banyak bro sharingnya. Siap. Sangat bermanfaat sekali. Siap. Nah teman-teman, jadi kita sudah sampai akhir dari podcast episode kali ini gitu ya. Sangat bermanfaat sekali apa yang di-sharingkan oleh Bro Ferry Sardianto gitu ya. Jadi teman-teman intinya adalah ketika Anda ingin berkembang gitu ya. Jadi teman-teman harus setia dulu dengan profesi yang kalian lakukan saat ini. Do the best gitu ya bro ya. And then juga teman-teman juga jangan menutup diri bahwa sosialisasi itu penting. Kalian harus ketemu dengan orang-orang baru. Dan yang terakhir yang mungkin juga nggak kalah penting adalah lakukanlah dengan totalitas dan niat baik gitu ya bro ya. Siap. Jadi ketika melakukan itu teman-teman juga dengan ketulusan gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Ya, thank you banyak teman-teman. Saksikan terus Professional Corner untuk episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye.